Halo warga intelektual sekalian. Wah, 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 ini sih parah ya. Bayangkan sudah tahun 2026, tapi masih banyak warga Konoha yang tidak percaya dengan teori evolusi. Bahkan kalau boleh jujur, 100 tahun yang lalu orang-orang Eropa sudah percaya dengan teori evolusi. Sehingga mereka maju. Kita maju karena apa? Karena nggak percaya dengan teori evolusi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa itu susah banget kita menerima yang namanya teori evolusi? Apa alasannya? Apakah karena bertentangan dengan agama? Apakah karena sengaja kita menolak teori evolusi? Padahal pada faktanya, kalau kita menolak teori evolusi, nggak penting sebenarnya. Mau percaya mau nggak penting ya. Maksudnya teori evolusi itu nggak penting kita percaya atau enggak gitu. Karena apa? Karena ya teori evolusi itu tetap kebenaran gitu. Mau percaya mau enggak tetap kebenaran ya. Kalau kita menolak, apakah teori evolusi itu berubah? Enggak. Jadi gini guys, kalau saya perhatikan di Konoha itu banyak banget orang yang menolak teori evolusi. Dan menurut saya ini kesalahan besar, kerugian besar bagi bangsa kita. Jadi gini guys, di Indonesia itu banyak orang mengatakan bahwa kalau kita percaya teori evolusi, maka kita percaya bahwa manusia itu berasal dari monyet. Jadi kesalahan guys. Ada berbagai kesalahan teori evolusi yang salah dipahami oleh warga Konoha. Apa itu? Itu yang pertama ya. Kita menganggap bahwa manusia itu berasal dari monyet. No. Itu sengaja dipelesetkan. Supaya apa? Supaya kita menganggap teori evolusi itu sesat. Itu biasa dipelesetkan oleh pemuka-pemuka agama di Konoha supaya apa? Supaya mereka tetap diundang untuk ceramah, diundang untuk berkhotbah ya. Pemuka-pemuka agama di Konoha maksudnya, nggak semuanya tapi rata-rata seperti itu ya. Supaya mereka tetap eksis ya, supaya mereka bisa cerita ya, cerita tanpa dimintai bukti yang nyata gitu ya. Maksudnya bukti yang akademis gitu ya. Itu sebenarnya teknik daripada pemuka agama yang di Konoha. Sehingga mereka mempelesetkan bahwa manusia itu berasal dari monyet menurut teori evolusi. Itu kesalahan total guys. Itu kesalahan fatal. Jadi yang benar yang mana? Yang benar itu kita itu bukan keturunan monyet. Tapi beda spesies. Jadi manusia dengan monyet itu beda spesies. Kalau misalnya mengatakan beda spesies itu maksudnya gimana sih? Jadi gini maksudnya ya. Ini susah dipahami ya. Kita ibaratkan manusia dengan monyet itu sama seperti harimau dengan kucing. Harimau dengan kucing itu kan agak mirip ya, tapi postur tubuhnya beda ya. Jadi manusia dengan monyet juga atau simpanse juga postur tubuhnya beda ya. Lebih gede simpanse kan, lebih kuat simpanse kan. Ya sama seperti itu antara harimau dengan kucing. Apakah harimau melahirkan kucing? Enggak kan? Apakah harimau sama dengan kucing? Enggak kan? Apakah kucing melahirkan harimau? Enggak. Tapi zaman dulu, jutaan tahun yang lalu, mereka itu satu nenek moyang. Satu pohon besar. Ya, kemudian bercabang-cabang. Ada yang jadi kucing, ada yang jadi cetah, ada yang jadi... Pokoknya macam-macam deh ya. Ada yang mirip-mirip seperti kucing gitu ya. Macam-macam ya. Ada yang bentuk harimau, ada yang bentuk singa. Tapi mereka itu satu rumpun gitu ya. Satu pohon besar. Apakah manusia dengan simpanse seperti itu? Iya. Bayangkan, jutaan tahun yang lalu, bukan cuma setahun dua tahun ya, tapi jutaan, bahkan ya puluhan juta tahun yang lalu ya. Lama banget ya durasinya. Kita itu di dunia ini kalau boleh jujur cuman kalau diibaratkan dengan 1 meter ya, kita tuh baru 1 sentimeter gitu ya. Sementara bumi ini kan sudah puluhan miliar ya, puluhan miliar tahun yang lalu tercipta ya. Nah biasanya warga Konoha itu akan menguji pernyataan teori evolusi yang mengatakan bahwa manusia dengan simpanse itu masih satu rumpun. Biasanya akan diuji dengan pertanyaan, lalu siapa yang menciptakan manusia? Nah, itu yang jadi pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan manusia itu diciptakan Tuhan, menurut saya pribadi ya, ini menurut keyakinan saya pribadi ya, bukan berarti saya tidak percaya sama Tuhan ya, jangan berpikir bahwa saya itu ateis, PKI ya. Konoha itu kan dikit-dikit ateis, beda pendapat ateis, PKI ya, dianggap sesat dan sebagainya, jangan seperti itu ya. Kita sebagai kaum intelektual nggak boleh selalu menyesalkan orang lain. Kalau kita menyesalkan orang lain itu nggak bagus guys ya. Karena kebenaran sekarang bukan kebenaran di masa depan. Kebenaran itu berubah-ubah tanpa kita sadari ya. Jadi gini,
Kalau saya perhatikan itu ya, kita itu pengen jawaban yang paling cepat gitu. Makanya kita percaya bahwa yang menciptakan manusia itu kan Tuhan gitu. Kenapa? Karena kita pengen jawaban yang cepat. Sama seperti ini misalnya, siapa yang menciptakan petir? Kalau pertanyaan ini dijawab sebelum Masehi, pasti banyak orang mengatakan yang menciptakan petir itu dewa. Dewa apa? Dewa petir. Itu kalau sebelum Masehi kan. Ya setelah lahirnya agama-agama, terutama agama Samawi, oh yang menciptakan petir itu adalah Tuhan gitu. Sekarang ini yang menciptakan petir siapa? Setelah diteliti sama ilmuwan, yang menciptakan petir itu karena apa? Karena petir itu terjadi karena ada muatan listrik positif dan negatif di awan bertabrakan, lalu terjadi percikan api dan ya terjadilah petir. Itu menurut data ya, itu menurut sains. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa jawaban seperti ini baru ditemukan sekarang? Karena sesuai dengan zaman gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan siapa yang menciptakan manusia, sekarang ini ya penelitiannya belum selesai. Sama seperti misalnya kita bertanya di tahun sebelum Masehi, siapa yang menciptakan petir? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh yang menciptakan petir itu ya ternyata terjadi karena elektron positif dan negatif, karena ada muatan listrik di awan. Kita diketawain guys kalau kita ngomong seperti ini di sebelum Masehi gitu. Kenapa? Karena zaman itu belum ada penelitian. Jadi pertanyaan ini sama ya, sama posisinya gitu ya. Ketika kita bertanya sebelum Masehi siapa yang menciptakan petir, sama seperti sekarang, siapa yang menciptakan manusia. Kalau saya mengatakan yang menciptakan manusia itu karena apa? Karena teori acak ya, kemudian teori menyesuaikan diri dengan lingkungan dan sebagainya ya, berasal dari bakteri ya, cyanobacteria dan sebagainya, pasti ketawa kan. Kenapa? Karena penelitiannya belum rampung gitu ya. Belum rampung. Sama seperti yang saya katakan tadi itu, ketika ditanya siapa yang menciptakan petir sebelum Masehi, ya saat itu jawaban yang paling rasional itu ya petir itu diciptakan oleh dewa gitu. Karena apa? Karena kepercayaan saya itu dewa gitu. Sama seperti itu. Ini agak sulit dipahami ya. Tapi kalau kita, mohon maaf ya, IQ-nya tidak setara gorila, mohon maaf ya, maka ini akan susah, akan sulit, mudah dipahami, maksudnya bukan sulit ya. Jadi itu guys ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan siapa yang menciptakan manusia, ya menurut teori evolusi itu manusia tercipta karena apa? Karena terjadi trial dan error selama miliaran tahun. Bayangkan miliaran tahun guys. Kalau ibaratkan 1 meter, miliaran tahun itu nggak sampai 1 senti guys. Maksudnya kehidupan kita di dunia ini cuma nggak sampai 1 senti ya. Kalau miliaran tahun gitu ya. Kalau ibaratkan 1 meter gitu, nggak sampai 1 senti. Kita tuh masih tek gitu, masih 1 detik gitu ya, ibarat jam gitu, 1 jam gitu, 1 detik gitu di dunia ini. Karena umur manusia itu kan masih ratusan ribu tahun yang lalu ya, mulai dari manusia purba. Jadi kalau ada yang memaksa harus ada dong yang menciptakan, iya saya tahu ada yang menciptakan, tapi penelitiannya, penemuannya belum rampung ya, penelitian sementara itu, karena terjadi ada semacam kejadian-kejadian yang sangat luar biasa miliaran tahun yang lalu ya. Ini miliaran tahun yang lalu guys ya. Jadi menurut penelitian ternyata manusia itu bukan penghuni bumi. Nah, bingung lagi tuh ya. Apa sih maksudnya bukan penghuni bumi? Jadi di bumi itu nggak ada yang namanya kalsium. Sementara manusia itu mengandung kalsium guys. Apa itu? Gigi manusia kan mengandung kalsium ya. Di dunia itu nggak ada kalsium. Ya, di dunia ini nggak ada kalsium. Di luar dunia ini baru ada kalsium ya, dari angkasa, luar angkasa gitu ya. Jadi ada kejadian seperti meteor gitu jatuh ke bumi dan masuk ke sebuah kawah yang ada zat-zat kimia gitu ya. Lalu terbentuklah bakteri ya. Kemudian bakteri ini berubah terus jadi binatang ya, jadi terus berubah, berevolusi ya, jadi apa, jadi ikan ya, kemudian terus berubah ya, mirip seperti paus, berubah terus ya, selama miliaran tahun guys ya, trial dan error gitu ya, miliaran tahun guys ya. Ibaratnya gini, kita melempar dadu itu sampai miliaran kali gitu. Bayangkan kita melempar dadu miliaran kali gitu. Misalnya kita punya dadu 10 ya, tulisannya nama kita misalnya Dodi misalnya ya, atau Ray misalnya ya, Ray Sekuler misalnya ya. Jadi kalau dadu ini dilempar terus pas ada kan sampai miliaran kali guys, bukan 10 50 kali, enggak, miliaran kali pasti terbentuk kan Ray Sekuler kan. Jadi pembentukan manusia juga seperti itu ya. Itu
penjelasan secara simpel ya. Untuk lebih jelasnya Anda bisa baca kok nanti di Google banyak tuh ya, kalau Anda baca buku ya, atau baca penemuan-penemuan daripada ilmuwan terbaru sekarang ini ya. Jadi kita percaya teori evolusi atau tidak itu nggak penting ya, nggak penting bagi orang yang percaya teori evolusi. Ya kita yang rugi gitu. Kalau kita nggak percaya teori evolusi, ya maka tidak akan ada yang namanya operasi. Lah, apa hubungannya? Sangat berhubungan. Kenapa ada operasi? Misalnya operasi jantung, operasi sesar, ya operasi badan manusia dan sebagainya. Kenapa bisa terjadi operasi? Apa alasannya? Karena para dokter berpikir bahwa manusia ini terbentuk dari apa? Teori evolusi, bukan yang diciptakan Tuhan, manusia paling sempurna, bukan seperti itu. Bukan berarti saya mengatakan Tuhan itu tidak ada. Jangan berpikir negatif dulu ya, jangan berpikir yang aneh-aneh dulu ya. Ya, jadi secara tidak langsung kalau kita tidak percaya dengan teori evolusi itu ya jangan percaya operasi gitu. Banyak warga Konoha itu yang tidak percaya dengan operasi. Maksudnya kita nggak percaya teori evolusi, tapi hasil daripada teori evolusi itu kita percaya, seperti operasi sesar ya, kalau melahirkan gitu kan sudah lumrah sekarang ya pakai operasi. Kenapa? Apa hubungannya teori evolusi dengan operasi? Ya karena dokter mengetahui oh ternyata manusia itu ya beda tipis dengan simpanse. DNA-nya mereka melakukan operasi simpanse dulu pertama gitu ya, oh ternyata organnya mirip ya, simpanse punya jantung ya, punya tengkorak ya, kemudian punya usus mirip seperti manusia ya, pokoknya mirip banget gitu ya, punya nonot gitu ya. Simpanse punya nonot, manusia juga punya nonot gitu ya. Mohon maaf ya, biar jangan terlalu serius ya, biar jangan ngantuk ya. Ya, jadi itu guys ya. Makanya dokter seperti Rui Hasan itu kelihatan ateis, sebenarnya bukan ateis, tapi ya itulah yang mereka pelajari di dunia kedokteran. Dunia kedokteran itu nggak boleh bawa-bawa Tuhan, nggak boleh. Harus berpikir rasional gitu. Jadi kalau kita menolak teori evolusi, ya tolak operasi gitu, operasi sesar. Kalau Anda punya istri operasi, ya jangan operasi gitu, karena Anda nggak percaya teori evolusi gitu. Jadi kita menolak teorinya, tapi kita menikmati hasilnya gitu. Ini kan aneh ya. Operasi itu terjadi karena apa? Karena teori evolusi. Karena kita menganggap bahwa manusia itu sama seperti hewan lainnya, bisa dibius gitu. Jadi kalau simpanse bisa dibius, kalau kucing bisa dibius, manusia juga bisa dibius. Itu guys ya. Operasi kan dibius ya, nggak ada tuh ya, misalnya operasi sesar nggak dibius, nggak ada seperti itu. Jadi teori evolusi itu ya ada gitu, impactnya ada gitu ya. Ya, mohon maaf bagi video ini ya, saya tidak mengatakan bahwa agama itu tidak penting ya, tapi saya bukan mengesampingkan ya. Saya itu menganggap bahwa agama itu ya semacam tradisi atau budaya ya masa lalu gitu ya. Saya tuh sekuler guys ya. Sekuler itu artinya bukan memusuhi agama, tapi ya netral ke semua agama gitu ya. Bukan anti agama, bukan seperti itu ya. Kemudian warga Konoha juga mengatakan ya teori mah ya sebatas teori aja, nggak usah terlalu dipercaya, namanya teori. Lalu kenapa kita percaya dengan teori Big Bang? Warga Konoha itu kan percaya dengan teori Big Bang kan, tapi kita nggak percaya teori evolusi gitu. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, kita lebih dekat dengan teori evolusi daripada Big Bang. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kenapa kita percaya dengan teori Big Bang? Karena apa? Karena banyak warga Konoha percaya bahwa ada di Quran, ada di kitab suci, bahwa teori Big Bang itu benar gitu ya. Karena di kitab suci ya agak mirip-mirip seperti teori Big Bang gitu ya. Lalu kita percaya dengan teori Big Bang. Jadi kita itu sebenarnya standar ganda. Kalau kita percaya teori Big Bang, harusnya kita percaya teori evolusi. Karena teori evolusi lah yang paling dekat dengan kita. Ya, kita menganggap bahwa itu sebatas teori. Teori itu diuji ribuan kali guys, bukan ribuan, puluhan ribu. Terus diuji terus, berkala gitu ya, berkala terus. Nggak cuman dipajangin aja gitu. Ya, teori itu bukan seperti teori biasa gitu ya. Teori yang misalnya kita punya pendapat gitu, enggak. Teori dengan pendapat itu enggak, itu diuji guys, berkala terus diuji. Misalnya nih ya, kalau ada yang mengatakan bahwa manusia itu ya masih satu rumpun dengan simpanse, lalu simpanse dibius, ya, kemudian manusia dibius nggak mempan, itu baru gagal teorinya gitu. Kita dibius bisa kan, simpanse bisa dibius, kita bisa dibius, ya kita sama dong. DNA-nya juga ya hampir 90% mirip kok. Ya kalau misalnya mengatakan nggak mungkin, yang nggak peduli, nggak penting gitu ya.
mau kita peduli mau nggak penting ya. Ini berdasarkan sains kan, berdasarkan data gitu ya. Jadi kita menganggap bahwa teori evolusi itu adalah sebatas teori gitu ya. Kemudian apa yang membenarkan teori evolusi ini sebenarnya? Kalau boleh jujur ya, ada lagi ya, seperti misalnya kita punya tulang ekor guys. Manusia itu punya tulang ekor. Nggak percaya nanti search di Google nanti. Apakah manusia itu punya tulang ekor? Kita punya tulang ekor. Kenapa kita punya tulang ekor? Itu sisa-sisa daripada evolusi jutaan tahun yang lalu. Dulu kita punya ekor guys. Mungkin ada yang ketawa ya kalau saya mengatakan seperti ini. Dulu kita punya ekor. Ya, kenapa kita punya ekor zaman dulu? Ya karena itu penting ya buat apa? Buat zaman dulu waktu kita tinggal di pohon gitu ya. Jangan ketawa dulu ya. Jangan ketawa bahwa kita itu bergelantungan di pohon. Orang pada faktanya seperti itu. Ya kalau misalnya mengatakan kita bukan berasal dari manusia, nggak penting mau percaya mau nggak. Wah, orang faktanya seperti itu. Nggak peduli gitu, nggak penting ya. Kemudian selain itu ya, banyak juga warga Konoha yang mengatakan bahwa teori evolusi itu bertentangan dengan agama. Ya, pada faktanya, ya kalau kita perhatikan, mau nggak mau, suka nggak suka, kalau seorang dokter itu, ya mereka nggak boleh bawa-bawa agama. Nggak boleh. Kecuali di Konoha ya. Dokter yang ada di Konoha itu kan nggak terlalu pinter ya, kecuali dokter Rui Hasan ya. Dokter Rui Hasan juga sebenarnya nggak terlalu ya, kalau bandingkan luar negeri ya. Dokter luar negeri kan lebih bagus ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Buktinya kita berobat ke Singapura tuh, ya. Berobat ke Jepang kan, berobat ke luar negeri kan, tanpa kita sadari. Ya, jadi itu artinya ya rumah sakit luar negeri itu lebih bagus ya daripada rumah sakit Konoha ya. Kemudian selain itu ya, kalau kita misalnya mengatakan bahwa teori evolusi itu benar gitu ya, kemudian ada yang mengatakan itu bertentangan dengan agama, nggak peduli ya teori evolusi itu mau benar apa enggak gitu ya. Nggak peduli. Kemudian ada yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah gitu. Emang DNA manusia sama dengan tanah enggak kan? Coba saya mau nanya yang nonton video ini, apakah manusia itu punya DNA tanah? Enggak kan? Kalau misalnya mengatakan, oh ini kan metafisika, oh itu kacau guys ya. Metafisika itu nggak pernah bahas tentang yang namanya DNA gitu, nggak ada itu. Metafisika itu bahas tentang apa? Tentang ya atom gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, oh kita kan sama seperti tanah, punya atom dan sebagainya. Ya berarti kita sama seperti ini dong, gelas ya kalau gitu ya. Ya, jadi kita tuh lebih memilih, kita itu satu keluarga dengan apa? Dengan kendi gitu ya, genteng. Kita satu keluarga dengan kendi dan genteng daripada simpanse. Karena simpanse itu kalau dibius ya meninggal gitu, mati gitu ya. Kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Ya, saya tidak berpihak di sini ya. Silakan dipukul sendiri. Saya tidak mengatakan saya yang paling benar ya. Sekian video ini. Mohon maaf ya bagi yang tersinggung ya. Saya kaum intelektual, sangat rasional. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi